Misalkan ngobrol nggak santai, lu maunya gimana sih kata gitu. Teman-teman dari puber coba agak mendekat dikit, itu ada kamera di situ, pojok ada kamera, sebelah kamera. Kalau misalkan apa namanya nggak kuat, langsung lambaikan tangan. Lambaikan tangan ya. Dan itu ada mic ya, yang gede bulat panjang. Oke, namanya mic. Oh tahu ya. Iya alhamdulillah. Ini anak muda luar biasa, dipancing nggak kepancing coy. Ya kalau gue mah suka mancing ya. Oke, selamat malam dari puber. Oke, bisa agak mendekat sedikit, suaranya nggak kelihatan, nggak kelihatan, suara nggak kedengeran, bukan nggak kelihatan ya. Dan ini kita lagi disaksikan senusantara dan sejagat raya ya. Ya, pokoknya kalau yang mau lihat nih tim puber nih kayak mana aja orang-orangnya, muka-mukanya lo bisa nonton di live streamingnya di YouTube-nya GMC. Terus bisa nonton di live streamingnya Facebooknya GMC, dan terus ada juga di Instagramnya kalau nggak salah ya. Dan ngomong-ngomong, puber ini kan katanya punya channel YouTube ya? Iya benar. Oke, boleh dipromosi sebentar sebelum kita buka dan kita bahas tentang puber. Jadi guys, puber itu punya channel YouTube, kalian bisa tonton, namanya puber channel, L-nya 2 S. Itu kan isinya tentang kegiatan kita. Terus apa lagi nih? Kegiatan olahraga, kegiatan sosial, macam itu ada semua. Ada ngobrol-ngobrol santai. Ada ngobrol santai juga. Jadi ada yang serius, ada yang santai. Kenapa dibilang ngobrol santai? Kenapa dibilang nggak santai? Kalau bedanya ngobrol santai sama ngobrol nggak santai apa coba? Ini boleh nih. Hah? Kalau ngobrol santai nggak terkonsep. Oh gitu. Iya. Kalau ngobrol nggak santai berarti ini Ada konsep. ada konsepnya. Oh salah, salah itu. Itu menurut aku aja. Kalau ngobrol santai itu kayak begini, kita santai nggak ngotot, kagak keluar urat. Tapi kalau misalkan ngobrol nggak santai, lu maunya gimana sih kata gitu. Aduh. Bukan ngobrol lagi dong. Ini ngapain dong? Gas gitu. Oke. Ya kalau nggak kenal makanya nggak sayang. Karena sekarang ini gue belum sayang sama lo berdua, karena belum kenal gitu kan. Sebelumnya kita mau kenalan dulu, siapa punya nama? Gua Tina. Tina. Oh Tina Tun. Kenal Tina Tun ya? Tahu. Kalau kenal Tina Tun berarti ketahuan umurnya. Iya. Agak tua ya bun. Aduh ini jebakan nih. Ayo terus siapa? Kalau gue namanya Dimas. Dimas. Iya Dimas. Dimas. Dimas Berarti Anggara. Orang Jawa berarti. Orang Jawa. Oh iya Ayo. benar juga ya. Dimas dan Tina. Oke, Dimas dan Tina nih di puber sebagai apa? Kalau aku jadi bendahara kebetulan. Oh, Iya, berarti yang terus paling banyak duit. Iya dong. Yang megang duit. Pasti. Ini dia yang harus gue deketin. Iya. Iya kan? Iya, di mana-mana tuh kalau misalkan kita mau deketin cewek harus punya misi. Gitu. Oh. Nah, cari yang seperti Tina nih, yang megang duit. Oke, Dimas sebagai apa Dimas? Kalau gue sebagai divisi olahraga. Divisi olahraga. Iya benar. Ada divisi olahraga, ada ini. Ketuanya siapa yang ngomong-ngomong? Ketuanya itu ada Mas Budi. Mas Budi. Iya. Mas Budinya datang. Ada dong. Ada dong. Mana? Ada di balik layar. Di balik layar. Aduh, ini jarang-jarang yang namanya ketua jadi disuruh syuting. Di Uber dong om. Iya emang bener. Delegasi, Om. Oh bener-bener emang anak gua kurang ajar. Sekali-kali kamu lagi. Iya Hanya boleh. kedok itu. Oke, kita kembali ke puber ya. Puber yang gua denger kan itu katanya yang gua sedikit nonton juga sebelum ngebahas lu orang kan. Itu punya kegiatan positif dan pengen nunjukin bahwa anak muda itu banyak nilai positif yang bisa ditunjukkan gitu kan. Karena memang sedikit di tahun-tahun belakangan ini anak muda itu sedikit punya nilai negatif. Iya kan?
mungkin dengan pubernya dia gitu. Soalnya gue juga ngalamin muda, tapi lu kan belum pernah ngalamin tua. Semoga ngalamin ya Om. Iya, semoga ngalamin. Amin ya Allah ya. Belum nikah soalnya. Iya. Sejarah. Iya, itu sebenarnya gue pengen tahu misi-misinya, terus awal pertama berdirinya Puber tuh kapan? Terus lu pertama ngedirin Puber tuh buat apa? Ini sebenarnya harusnya ketua nih yang jawab. Nih ketuanya nih ngilang ini. Gak tanggung jawab ini ketuanya nih. Bagi-bagi tugas. Oh iya, bagi-bagi tugas. Oke, iya boleh. Ketua tenang aja, yang penting masuk kamera. Iya. Iya, lanjut gimana nih? Jadi kalau berdirinya Puber itu 20 September 2019. Jadi udah mau jalan 3 tahun. Terus kalau visinya apa, Dim? Nah, kalau untuk visinya itu Puber ingin membuat organisasi yang berpengaruh buat para remaja-remaja nih. Pengaruhnya pengaruh positif. Soalnya kan remaja sekarang nih, mereka punya bakat banyak, punya kemampuan banyak, tapi mereka nggak tahu nih mau dilampiasin kemana. Nah, gitu, betul. Ada Puber ini, semoga anak-anak muda nih yang punya bakat ini, yang punya skill kemampuan ini bisa melampiaskannya dengan baik. Puber ini ibaratkan platform lah. Puber. Ini kok suaranya agak menggema ya? Kenapa ya? Ini Puber. Ini ada singkatannya gak sih? Singkatannya nggak ada. Enggak. Kenapa ngambil nama Puber gitu? Dulunya kalau nggak salah itu apa ya? Ayo coba, gue pengen tahu. Karena futsal sih Om. Dulu tuh sebenarnya Puber itu tim futsal. Tahun 2011 itu tim futsal. Di 2019 itu akhirnya dijadikan sebagai organisasi remaja. Untuk menampung para kemampuan mereka, aktivitas mereka. Jadi supaya meluas gitu. Takutnya kan ini gue nggak bisa futsal, gue bisanya cuma ngegambar atau gue bisa bikin video, gitu. Mereka kan nggak. Nah, terus itu. Tim futsalnya sampai sekarang masih tergabung di Puber juga? Masih tergabung. Oke, sekarang gua tanya, kenapa pada saat lo bikin tim futsal namanya Puber? Kenapa coba? Mungkin karena itu dulu isinya anak-anak remaja ya. Dan dulu tuh futsalnya itu di lapangan yang berdebu. Jadi Puber itu sebenarnya dulu berarti singkatan dari futsal berdebu. Nah, itu dia gua demen, itu dia jawabannya ditunggu-tunggu rupanya. Tapi sekarang bukan itu jadi. Iya. Ya berarti Puber itu kan sebenarnya futsal berdebu. Oke, siap. Karena gue penasaran nih namanya Puber. Sebenarnya kalau nama Puber itu nanti kan terbatasi dengan usia. Nantinya kalau misalkan lo seumuran gua, namanya nggak Puber lagi, coy. Ya kan, namanya bukan Puber, tapi ada tambahannya Puber ketiga gitu. Iya kan? Oke, itu awal berdirinya kita udah tahu. Terus habis itu pertama kali itu ada berapa orang Pubernya itu? Dari dulu. Oh, satu tim futsal jangan-jangan. Enggak dong, beda Om. Jadi ada tim futsal sendiri, ada Puber ofisialnya sendiri. Oh, ada tim hore. Ada. Iya bener. Kalau gue dulu pas lagi ada tim futsal, gue masuk ke dalamnya, tapi ke dalam tim horenya. Jadi dia orang pada main futsal, gue yang makan. Ayo maju terus gitu. Kalau misalkan kalah, ih parah banget lo kalah pas begitu aja nggak bisa gitu kan. Gitu gue tuh. Iya. Jadi dulu berapa orang Puber? Dari dulu sampai sekarang kayaknya masih tetap ya, tetap solid. Jadi udah berapa tahun? Udah berapa tahun sekarang umurnya? 3 tahun ya. Dari 2019 Wih, luar biasa. Mudah-mudahan Puber sampai punya cucu. Enggak ada retak. Karena biasanya kalau misalkan udah pada punya pasangan, udah punya bini, udah pada punya anak, kadang-kadang jadinya retak nih. Gitu. Ini pengalaman orang-orang tua. Karena gue dulu punya organisasi itu dari tahun berapa ya? Ada yang dari tahun 2009. Sekarang cocok. Mulai dari 9 orang kita dulu punya namanya 9 orang lah gitu. Terus habis itu sekarang tinggal 2 orang. Gitu, bukannya meninggal tapi meninggalkan diri. Jadi tinggal berdua-dua aja jalan gitu. Ada juga dari tahun 2004 kalau nggak salah, sekarang tinggal sendiri
sendirian, yang lainnya pergi entah kemana gitu. Mudah-mudahan mah jangan sampai kayak gitu ya puber ya. Harus belajar dari yang lain. Karena namanya pengalaman ya, pengalaman itu nggak harus kita yang ngalamin. Karena kalau pengalaman, kan banyak orang bilang katanya gini ya, pepatah mengatakan kalau misalkan belajarlah dari pengalaman gitu. Kalau gue mah nggak mau, harus gue tambahin belajarlah dari pengalaman orang. Karena gue nggak mau disakitin. Iya kan? Dan gue juga nggak mau mengalami hal-hal yang buruk gitu. Kalau pengalaman bagus boleh gue alamin gitu. Berarti contoh yang baiknya aja ya? Iya betul, pengalaman yang baik kita yang jalanin, pengalaman buruk biar orang yang lain yang ngalamin gitu, jangan kita gitu kan. Iya. Terus ngomong-ngomong, puber punya channel YouTube itu dari tahun berapa? Kalau channel YouTube-nya baru sih kayaknya ya. Baru ya? Tahu kali ya. Terus alasannya apa sih bikin channel YouTube? Biar orang tahu ada puber aja sih. Oh gitu ya? Biar lebih dikenal orang. Itu jawaban ikhlas. Bener, karena kalau misalkan jawabannya money oriented ya, waduh, itu bakal ngabisin duit banyak banget buat supaya dapat monetisasi gitu. Jadi janganlah berpikir kayak gitu ya. Yang penting dokumentasi ya kan. Terus habis itu buat kenang-kenangan gitu kan. Karena kalau misalkan kita nyimpen di penyimpanan kita sendiri, entah dimanapun, entah di flash disk, dari komputer segala macam, itu pengamanannya nggak bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah serahkan kepada yang ahlinya kan lebih bagus ya kan, gratis lagi ya gitu. Dan mudah-mudahan monet ya. Terus gini, puber ini punya sekretariat gak, tempat ngumpul kayak gitu? Ada dong. Di mana biasanya? Di rumah ketuanya. Oh, di rumah ketua. Waduh. Sampai sekarang masih ada di sana sih. Oh gitu. Ah, kasihan bener ketua. Itu ngomong-ngomong, kalau misalkan ngumpul pada bawa kopi nggak ketua? Aduh. Sendiri. Iya, jangan-jangan aduh ngumpul ya ketuanya, aduh lah. Pada ngumpul lagi nih, waduh ngopi lagi nih katanya, aduh lah, ini makanan belum ada, aduh gimana gitu. Kebanyakan ngumpul, Oh, gitu. pusing. Ada kas. Oh iya, mantap. Berarti ketua lagi sebelum pada anak-anak pada datang nelpon, bendahara, duit ada berapa, anak-anak pada ngumpul ya. Iya kan? Tapi kadang bendahara suka pelit ya. Oh gitu. Iya. Emang harus begitu. Emang harus begitu. Ciri-cirinya orang yang bisa jadi menteri keuangan atau bisa megang keuangan itu orang yang pelit. Tapi dia harus baik sama ketuanya. Bisa gitu ya. Iya. Terus kegiatannya puber apa aja nih selain main futsal, olahraga, apa aja sekarang nih? Kalau sekarang sih kemarin kita habis ngerjain database. Jadi ada RW minta tolong sama kita supaya tolong dong nih ke puber kerjain database warga, data kayak sensus penduduk segala macam. Terus kita juga galang dana donasi untuk korban untuk orang-orang yang membutuhkan, yang lagi pandemi kayak gini. Betul. Gitu. Oh, luar biasa ya. banyak kegiatan sosial. Iya, gue kagum jadi lama. Iya. Kenapa gue nggak seumuran lo ya? Jadi gue bisa gabung ke situ. Soalnya kalau misalkan kalau misalkan gue sekarang gabung kan lucu. Kalau misalkan Bang Ocet lo ikut puber, iya. Aduh, lo mau bukan puber katanya. Bisa jadi pembina. Jangan, nggak beres. Oke, puber sekarang nih, ini kan sekarang lagi menjelang puasa ya. Kita bentar lagi dalam hitungan hari akan menjelang puasa, dan terus ada gak sih rencana puber mau ngadain sesuatu gitu? Yang pasti sekarang kalau udah fix banget itu bukber dong. Oh gitu. Official aja gitu. Biar tambah akrab, jadi. Dan juga nanti kita di pertengahan niatnya juga mau galang juga untuk bikin BOTR. Entah itu BOTR entah WSOTR, nanti dirapatin lagi lah. Iya benar. Tapi tetap ya kalau misalkan kita mau bikin sahur bersama gitu ya, ya kan, jangan sampai ketemu azan ya. Biasanya begitu, sahur bersama ya, azan Allahu Akbar terus aja, biarin lupa nggak denger gitu. Aduh, itu rata-rata pengalaman SOTR begitu tuh. Iya kan, anak-anak tuh pada galang dana tuh sampai pada sahur bareng ya kan, boleh.
Ya kan kita kasih makan. Terus habis pas begitu azan udah pada ngerokok, pada makan, pada lupa deh katanya. Aduh bener-bener deh. Jangan kayak gitu ya. Sampai kayak gitu. Oke, sebelumnya nanti kita lanjut lagi ya. Kita akan putar sebuah lagu. Lu berdua ngomong-ngomong suka lagunya di sini non pop ya, jadinya adanya dangdut. Oh, gitu. Lu berdua suka lagu apa? Nanti gua puterin di sini. Roma Irama atau Mira Santika? Wih, ini kayaknya dari bapaknya dia. Nggak mungkin anak muda suka Mira Santika, nggak mungkin banget. Aduh, bener-bener dah. Oke, buat baraya semuanya yang masih pada setia di 128 FM JMC Radio yang paling beda rupanya dari Puber nih orangnya gokil juga ya. Ada, mudah-mudahan ada kecantol atuh nih di JMC. Pokoknya jangan kemana-mana, pantang terus di 128 FM JMC Radio yang paling beda. Cek. Oke, Puber. Tadi rencana di puasa ini bakalan ngadain bakti sosial gitu ya. Oke, kita pengen tahu lagi sebenarnya tanggapan yang teman-teman Puber nih ya. Sekarang kan lagi masa pandemi ya. Nah, sebenarnya dari anak-anak muda apa sih yang bisa lo lakuin gitu? Dalam segi apa teman? Dalam segi apapun. Contoh misalkan lagi masa pandemi nih ya kan. Masa pandemi itu kita banyak mendengar ada banyak orang yang merasa kesulitan karena di PHK, terus habis itu mengurang pendapatannya berkurang segala macam. Nah, itu mungkin kalau dari teman-teman Puber tidak begitu merasakan ya kan, karena belum jadi orang tua. Nah, kira-kira ada nggak sih ide dari anak-anak muda nih untuk contohnya misalkan supaya pandemi ini selesai, atau kita ingin membantu para korban pandemi COVID-19 gitu. Contohnya kayak gimana? Gitu, gue pengen tahu nih. Ayo coba. Ya paling untuk jangka pendek ya kita sekedar dari donasi untuk kita bagi-bagiin lagi nanti dalam bentuk sembako orang-orang yang kurang mampu. Paling untuk jangka pendek itu dulu sih. Oh gitu. Oke. Lo merasa salah satu korban dari pandemi gak sih? Iya. Ada juga. Iya, tapi bukan dari segi ekonomi. Bukan dari segi ekonomi. Nah terus ini lo pada masih kuliah? Iya. Saya kerja. Ada yang kerja, ada yang kuliah juga. Ada. Yang kuliah siapa? Oke, yang kuliah. Yang lo rasain dari yang kuliah, ya kan? Perbedaannya di masa pandemi ini sama nggak pandemi, enakan yang mana? Untuk kalau kayak gitu sih lebih enakan pas nggak pandemi, soalnya kenapa? Kita tuh mau ngapa-ngapain yang terbatas. Iya. Kalau sekarang tuh contoh belajar aja online. Online itu kalau saya pribadi ya kurang masuk ke otak maksudnya. Jadi apapun mau ngelakuin apa motivasinya kurang gitu. Iya betul. Pendidikan lebih utama adalah bertatap muka daripada online. Tapi jangan salah, yang namanya guru online itu murid-muridnya juga banyak yang berhasil. Gitu. Nah terus ini yang gue tanyain, apa yang lo pikirin pertama kali ketika lo denger kata radio? Coba. Coba dulu nih. Ya. Di absen. Kalau aku kayaknya denger kata radio itu berasa zaman dulu aja sih. Berasa zaman dulu? Iya, karena zaman aku udah jarang banget setel radio. Oke. Terus Dimas? Kalau menurut saya sih radio keren sih. Pertama kali dengar kata radio? Keren. Soalnya orang-orang radio jago ngomong, jago improv gitu. Iya. Enggak, ini jago ngibulin orang. Bahkan dirinya sendiri suka dikibulin sama penyiar radio. Terus yang di belakang siapa namanya? Iko. Siapa? Iko. Iya. Oh iya, Iko. Ya, kalau waktu pertama kali gua denger radio itu sih kayak penghilang gabut.
Menghilang gabut karena biasanya radio itu suka muter musik. Kayak misalnya lagi berkendara nih, lagi macet, aduh suntuk banget gitu dengerin radio gitu. Oh, berarti pas denger kata radio itu adalah musik. Iya. Oke, ketua. Ketum. Kalau dari saya pribadi sih dengar kata radio itu apa ya? Ya sama sih kayak Iko, langsung ke musik karena langsung ke musik. Saya emang suka musik. Oke, siap. Itu nanti yang harus lo pikirin ketika denger radio apa, nanti akan kita bahas lagi di lain waktu ya. Cuma gue pengen denger doang gitu ya. Dari anak-anak muda nih pas denger kata radio apa. Tapi emang banyak setiap orang yang gue tanyain ketika denger radio itu jawabannya adalah zaman dulu. Itu jawaban yang pada umumnya banyak yang mengatakan kayak gitu. Cuma radio itu salah satu alat komunikasi yang tidak pernah diketahui lokasinya. Bener gak sih? Coba nih, kalau yang nonton jawab aja ya. Gak pernah ketahuan lokasinya ada di mana dia, gitu. Kecuali kalau dilihat dari towernya, kalau dari towernya kelihatan. Oke, terus dari Iko nih. Gue baru ngeliat. Iko di Puber sebagai apa kok? Saya sama sebagai divisi olahraga juga. Divisi olahraga. Olahraga apa yang paling lo demenin? Badminton. Kenapa lo suka badminton? Ya karena gimana ya, dari kecil melihat pertandingan badminton itu besar-besar Om. Jadi kayak wah ini ajangnya. Berarti lu pernah kepikiran jadi pemain badminton? Sempat pernah. Oke, cakep. Tapi gue pengen tahu nih ya. Iya. Biasanya kalau orang yang udah suka sesuatu, dia pasti tahu sejarah. Waduh. Nah, kalau dia nggak tahu sejarah, berarti di situ letak kesalahannya dia. Siapa pemain badminton ternama saat ini? Yang ganda atau yang ganda apa? Yang ganda. Yang ganda. Ya Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon. Terus kalau yang tunggal? Yang tunggal itu siapa namanya? Ada di kepala tapi susah disebutkan. Ginting. Nah, itu Ginting. Ketua di hobinya apa ketua? Hobi saya banyak sih. Banyak. Paling banyak apa? Paling banyak. Paling dominan. Semua rata sih. Rata semua. Karena saya orangnya tuh jadi apa ya? Bosenan. Oh, datar. Plan. Ada plan. Tapi nggak boleh. Paling nggak kita tuh harus punya satu yang diutamain. Prioritasnya. Kita prioritas. Harus ada difokusin. Kalau kita suka ini, emang kita menguasai banyak bidang. Cuma kita nggak expert di satu bidang. Gitu. Jadi kalau pesan gua harus difokusin satu. Jadi lo bisa ada andalannya, lokasinya ada di mana gitu. Terus kalau misalkan nih dari Puber kemarin kan udah di situ di channel YouTube-nya ada bincang-bincang sama orang tua, siapa ya namanya? Bapak Slamet ya? Iya. Bapak Slamet itu gimana sih ceritanya itu? Kenapa milih Bapak Slamet itu untuk diwawancara? Pasti ada inspirasi yang bisa diambil tuh. Banyak banget sih inspirasi dari dia tuh, banyak banget. Dia kan pendiri apa namanya? BEM. Ya, sebagai owner BEM. Jadi kita tuh mau collab sama dia karena dia punya niatan untuk membangun lingkungan. Jadi dia tuh apa namanya? Membangun lingkungan, terus gimana caranya anak muda zaman sekarang bisa berkreativitas, terus menghasilkan dari kreativitasnya mereka. Iya. Sebenarnya satu tujuan sih yang saya pikir. Apa tuh? Membangun lingkungan yang lebih baik. Widih. Bapak Jokowi tolong dicatat namanya. Aduh, ini nanti bisa dipotong nih. Bisa dipotong nih. Jadi quotes. Bisa dipotong jadi quote Kita di TikTok. 2020. Iya benar. Oke, terakhir dari Puber, gue ucapin terima kasih ya udah mampir ke GMC. Ya, makasih juga mudah-mudahan kita udah diundang nih. Terima kasih. Pokoknya ini GMC Radio
radio komunitas yang ada di Cilengsi. Ya mudah-mudahan emang pendengar kita anak mudanya masih mendelep. Jadi kita nggak menyajikan lagu-lagu kesukaan kalian. Bener. Dulu kita pernah punya acara pop malam minggu. Gue yang bawain cuma nggak laku karena kurang pendengar dari kalian gitu. Mudah-mudahan dengan adanya kalian pendengar JMC nambah banyak. Terus habis itu yang teman-teman kalian juga udah pada mulai radio. Tapi pesan saya postmodernisme itu pasti akan terjadi dan radio akan merajai di media komunikasi nantinya. Oke. Terakhir, apa yang pengen kalian pesan-pesan buat Baraya JMC atau yang pengen diucapin lah di JMC Radio? Silakan. Ya kalau dari gue jangan bosen-bosen dengerin radio JMC terus. Oke, makasih. Paling beda Paling beda Paling mantap. Bener. Lu tahu dari mana JMC paling beda? ada di depan. Oke, gua kira mau denger ya, ada ya ampun. Oke, pokoknya mulai besok minta sama Babe, mungkin masih ada radio-radio ya kan, diputer, didengerin gitu ya. Nanti bisa request lagu. Nanti bisa langsung telepon teleponnya nomor ini ya kan? Oke, terima kasih Puber ya. Nah, nanti kapan-kapan kita collab lagi di luar di acara yang lain. Mungkin kita bisa ada acara bareng ya kan. Nah, atau kita bisa bikin apa ya? Ya, diskusi bareng lah di luar gitu. Nanti dengan teman-teman radio atau dengan saya atau dengan yang lainnya juga. Mudah-mudahan channel YouTube-nya makin berkembang. Amin. Ya, pokoknya jangan pernah patah semangat. Karena banyak YouTuber-YouTuber itu yang patah semangat akhirnya dia jadi channel yang tak bertuan. Karena intinya sih jangan pernah berpikir jangan pernah berpikir money oriented. Jadinya yang penting kita itu berkarya aja, berkarya. Semoga karya kita disukai sama masyarakat. Amin. Oke, Buba, terima kasih. Terima kasih, semangat. Masih di 128 FM JMC Radio yang paling beda. Kita tadi udah bincang-bincang dengan Puber ya. Nanti kita akan kembali lagi dengan acara di Goyang Dangdut. Dan nanti jam 12 malam kita akan adain acara yang namanya Ronda-Ronda GMC hingga pukul 3 pagi hari nanti. Jadi buat Baraya semuanya yang pengen request lagu, yang pengen denger lagu, sabar. Line teleponnya belum dibuka sayang, gitu. Nanti akan kita buka di jam 11 siang. 11 malam ya. Pokoknya buat semuanya tetap stay tune terus di 128 FM JMC dan paling beda. Hingga besok.